Sekarang kita akan ngomongin series yang udah pernah kita bahas, Rang, beberapa minggu lalu kayaknya ya. Apakah itu? Yaitu Revenant. Revenant. Yes. Tidak pakai the. Kalau pakai dia kayak film ini dong. Naruto. Nah. Iya benar. Jadi waktu itu kita pernah ngebahas episode 1 sampai 6 ya. Sampai 6. Dan sekarang baru aja minggu lalu ya, baru beres, udah sampai episode 12. Episode 12 selesai. Dan langsung aja lah, ini gimana nih perasaannya setelah tamat? Memuaskan sih. Memuaskan? Overall memuaskan ya? Memuaskan overall. Episode 6 itu yang sampai episode 12 itu kan emang intinya kayak ngumpulin barang itu kan, barang pusaka itu ya. Kalau di Harry Potter tuh kayak Horcrux. Iya, Horcrux gitulah ya intinya untuk melenyapkan si roh jahat ini. Lebih mengejutkan lagi ternyata hantu yang selama ini kita pikir kita udah tahu ternyata bukan. Itu juga lumayan sih kejutan yang menarik sih. Dan baru di-reveal di episode itu juga ya yang backstory si hantu yang aslinya. Salah satunya itu yang bagus ya. Biasanya itu film hantu tuh hantunya tuh sedih. Iya, bener. Miris ya, miris hidupnya. Biasanya tuh sedih gitu. Nah ini terjadi lagi di Revenant ini. Sedih sekaligus kayak penuh dendam juga Oh, kan iya. ya. Ya maksudnya jadi kayak oke gitu Dan maksudnya. ya tetap maksudnya rules kan di situ ada rules menciptakan si Iya. hantu kan. Setidaknya itu ada motifnya gitu, nggak ujuk-ujuk Iya, benar. dia jahat, nggak ujuk-ujuk dia. Kenapa nih? Motifnya bagus sih, kuat banget lah gitu. Jadi Iya. kayak ya Hitam dan putih lah, nggak hitam banget, nggak putih banget gitu. Iya. Manusia lah. Tapi di momen itu gue malah ngerasa ini loh, emang penduduk kampung ini tuh emang berhak mendapatkan kesialan itu, ya kan? Soalnya emang mereka tuh emang bangsat gitu ngejualin anaknya ya kan demi kampungnya. Maksudnya intinya mereka itu semua pesugihan, nggak bisa berpikir jernih juga kan demi ya udah Ya daripada namanya kelaparan, juga ya sudah kan? kepepet ya. gimana Iya, ya. anak sendiri gitu jual. Mungkin kalau zaman itu udah ada pinjol, mungkin dipinjol pak. Iya. Ya kan? Ya tapi ini kan jadi metaforik juga kan. Debt collectornya sama setan. Kalau sekarang pinjol, debt collectornya lebih dari setan gitu. Ada adegan yang ayah kamu mati sama semua nelayan di kampung Ya ini. itu kayak Iya, bad luck gitu ya, menurut kayak karma ya. Emang harusnya Bikin gitu. sial, Iya, iya. anjir emang itu warga-warga di sini tuh emang gila dari awal juga gitu kan. Jadi ya lu ya harus terima resikonya Iya, gitu. bener. Jadinya ya udah makin tragis lah. Emang penulisnya emang jago sih dia. Dia tuh bikin cerita pinter tapi nggak mau pinter sendiri gitu. Kan ada series yang udah di-keep aja terus gitu. Iya, iya. Penontonnya dibiarin aja gitu, nebak-nebak bego sendiri gitu. Ini mah enggak, misteri ini dijabarin tek tapi satu persatu gitu kita dibikin Dikit-dikit pinter ya. gitu. Dekonstruksinya tuh enak gitu. 6 episode terakhir itu masih ada momen horornya juga sih yang kayak pas si Kinteri ngelamun. Ya. Anjing kok ngeri ya? Padahal gitu doang. Padahal gitu. Ya itu ya acting sih Iya, ujung-ujungnya. gini. Apalagi yang biasa ngelihat dia di series atau film yang biasanya ceria gitu, periang gitu, ngelihat di sini pasti lebih dapat gitu, lebih wah kok gini. Apalagi yang fans Kim Tae-ri-nya gitu bakal lebih kena sih. Makin kesini makin kuat kan tuh ininya apa horor-horor ala Jepang. Iya, Jepang Iya, gitu sih. yang gini aja. Diem aja. Nanti referensinya ada Kayako. Ada Sadako Ada nanti Sadako. terakhir ya. Bukan Sadako itu, Sekretariana. Sekretariana. Iya, soalnya gini semua. Gila kata gue ini agresif anjing Sadako. Nggak nyangka sih, gue nggak nyangka sih dia apa ada satu episode yang sangat agresif kayak Iya, gitu. iya gue juga. Soalnya kan selama ini ya Gitu aja. iya, gitu aja, kan, Nggak gitu. pernah kayak dikejar, dicekek kan. Terus ditarik-tarik. Maksudnya itu kayaknya memperlihatkan kalau sebelum-sebelumnya kan si setannya itu kan cuma ngeliatin dan orangnya yang bergerak gitu kan. Kita nggak diperlihatkan ada kekuatan jahat yang megangin gitu. Kalau ini kayak diperlihatkan kalau sebenarnya kayak gini loh. Iya, lagi dipegangin gitu. Iya. Pas momen-momen yang ngeri itu juga gue suka apa namanya si profesor folklore kita tercinta ya. Teriak gitu dia mah udah. Maksudnya kalau gua kan lari, kalau dia mah udah biasa kan ya. Profesor folklore Ya, udah biasa lihat-lihat. Ya udah biasa ngeliat hantu jadinya. Jadi biasa aja, mantep itu men. Maksudnya karakternya, stay karakter itu bagus cuy. Emangnya di sini gitu. Orang biasa ngelihat buku terbang biasa aja gitu kan. Seperti seri-seri bukan horor pun memang Korea itu kuat di skrip, cerita, dan karakter. Makanya kita ngeruts banget sama karakter-karakternya gitu. Kayaknya Profesor Folklore itu paling sedih juga sih kata gue. Kayaknya karakter kedua paling sedih deh setelah si ini.
setelah si Sanyong, setelah si Kim Tae-ri, soalnya kan dia kayak yang kesel banget kan, neneknya mati, terus dia kesel gitu kan, pas terakhir. Yang terakhir Gila, dia udah nggak reveal iya, ya. dia nggak minta maaf gitu, udah gini-gini aja gitu, sedih banget sih katanya. Dan gua. pas dia tahu keluarganya Pesugihan, sebenarnya dia udah, gue udah nggak mau ini lagi, bagian jadi keluarga inilah. Rumah aja yang rumah banyak lampu itu aja ditinggal kan. Iya benar. Nggak cuma kita ngikutin misterinya itu, tapi juga peduli sama orang-orangnya gitu. Even nanti sama si pas di masa lalu ngeliatin tadi itu, si setannya, si hantunya itu. Tapi ya ini juga bejat sih. Jadi dia kayak gini juga gara-gara sekitarnya gitu. Jadi kayak serba salah juga anjir. Pada akhirnya kayak ya manusia aja. Iya, manusia aja ini mah bisa ke arah terang, bisa ke kegelapan. Dan ya itu, ngomongin itu bagus juga sih emang terakhirnya kan. Ternyata Sadako yang ngejar-ngejar si Kim Tae-ri adalah dia sendiri gitu kan. Apalagi yang bisa menyelamatkan kalau bukan dirimu sendiri aja. Orang lain ya membantu A, B, C, D. Tapi kalau nggak didengar kan ya pada akhirnya kita yang menyelamatkan kita sendiri. Kegelapan yang di sini diwakilkan dengan si hantu gitu kan. Iya, itu the best. Dan itu juga kayak ini ya, kayak sindiran juga ya, yang pasti hantunya ngomel. Lu semua pada mau mati gitu ya, sementara gua justru pengen hidup, pengen melakukan semuanya. Kenapa kalian semua pada mau mati? Itu aja. Itu nampar banget sih. Itu nampar banget sih itu. Gila. Orang-orang yang ngomong meninggal. Iya, maksudnya, aduh gua mau mati aja. Kayak orang yang banyak cuma dikasih misalnya ujian segini udah wah nyerah, hantu aja di situ malah pengen hidup lagi gitu. Kayak hantu aja kayak semangat gitu, gua mau pengen tetap hidup, pengen kaya, pengen ini gitu kan, anjir gila. Ya ini emang semacam seminar sih ya, semacam seminar motivasi hidup sih. Kalau mau di ininya disimpulkan gitu, cuma divisualkan dengan sangat menarik. Dan terakhirnya sih endingnya menurut gua kayak ini ya, kayak bittersweet gitu ya. Yang pas lihat kembang api, anjir. Tapi sedih juga sih. Seneng tapi sedih juga sih. Dan itu ada momen-momen itu loh, ada momen-momen Jedi. Ada Force Ghost. Iya. Itu kalau lu root sama karakternya itu sedih banget. Iya, maksud gue jadi kayak si polisi partnernya, partnernya, gitu kan. suaminya kan, bapaknya Sanyong kan. Iya. Ada momen-momen. Ini banyak, tapi Harry Potter, ada Sekretariana. Tapi bagusnya tetap elegan ya, Star Wars. nggak diliatin gitu loh. Jadi kayak cuman itu bagus. Maksudnya nggak usah harus kayak yang momen kembang api itu kan. Ngeliat hantu. Gua kira kan kita bakal lihat ada hantu nyebrang gitu kan. Enggak tadi. Bahagianya dapet gitu, pesannya dapet gitu, deep kan di situ kan. Profesor folklore itu saking baiknya dia mau doain orang lain, men. Dia nggak pernah doain buat dirinya sendiri, gila itu. Terus ya balik lagi nih kalau ngomongin karakter-karakternya ya, kayak si Profesor Folklore itu ya punya kekuatannya. Yes. Tapi film ini tuh nggak nyari celah buat instan, nyari celah buat jalan pintas. Benar. Apa buat nge-reveal bukti-buktinya itu ya tetap aja manual. Lewat Kim Tae-ri ya. Kalau ketemu barang dia bisa ngeliat fisik. Itu pun nggak semua gitu. Nggak kayak film apa tuh kemarin kita lihat. Gampang itu makanya semuanya. Dia kesurupan semua satu cerita dijelaskan kan. Kalau ini enggak. Si Kim Tae-ri megang barang itu nanti cuma secuil aja gitu, ngeliatin gambar bulan misalnya. Sisanya harus nyari lagi. Sisanya nyari aja. Yang nyari jari yang terakhir aja obrak-abrik ke rumah aja. Iya kan? Di mana? Profesor itu kan punya kekuatan bisa ngelihat hantu misalnya. Nggak ada tiba-tiba ada hantu ngasih tahu. Tuh di sana tuh barangnya enggak kan. Tetap dia nyari kan, ke Dukcapil tuh kan, ke perpustakaan. Dan si detektifnya juga juga. Gue suka loh, maksudnya di sini kayak ada arah-arah pengen dijadiin love romance gitu, romance. Iya. Tapi kagak. Enggak. Itu bagus tuh, itu bagus tuh. Iya. Gue suka tuh kalau Korea udah maksudnya punya series fokus ke misteri, fokus ke apa gitu. Ada indikasi buat romance nggak dipaksa gitu. Iya. Jadi ya udah usah aja. kalau emang nggak usah gitu. Dikasih aja dikit-dikit. Kayaknya cukup lah. Udah imajinasi penonton aja. Iya. Gitu loh. Itu jadi kayak lebih real. Iya. Biar kita aja yang imajinasi gitu. Biarlah film mah cerita aja terus fokus di ceritanya. Karena emang kebanyakan series Korea itu endingnya itu gitu Pak. Life go on aja gitu. Iya, benar. Hidup terus berlanjut gitu. Ya mungkin itu di luar itu mah. Iya. Sanyong sama itu mungkin jadian mungkin. Shocking gue yang detektif anjing tiba-tiba dibunuh gitu anjir. Ya gue kaget itu juga gue paling sedih sih. Iya gue kaget sih, oh dia Pak dimatiin. Muncun itu Pak Muncun itu ya
gue udah sering ngeliat dia di Signal gitu. Jadi kayak ngeliat lagi kayak teman lama Pak, ketemu. Entah kenapa ya kalau nonton Korea tuh selalu gitu. Iya. Benar. Beda sama gue nonton series dari luar lah, di luar Korea gitu. Iya. Dia tuh bisa bikin kita tuh nggak cuma ngelihat karakter, kayak ngiketnya tuh bisa gitu. Ya bahkan karakter neneknya si Profesor Folklore aja konsisten men dari awal sampai mau mati, jahat mah jahat aja anjing. Maksudnya ya kan kayak ya udah pokoknya gue nggak akan ngasih tahu lu gitu aja gitu, memang bangsat loh sampai terakhir itu nggak ada ininya konsisten ya. Iya, konsisten jahat aja. Iya. Dia seenggaknya ngasih kode. Iya gitu. sih kode, tapi kan tetap dalam artian dia ya pokoknya gue nggak Sampai rela dia- lu iya, mati gue mati lu nggak mati gue nggak rela Sampai di ujung mode ini pun dia tetap mau ngasih ini kasus apa? Deal-dealan lagi ya. Itu the best sih, seru lah ya. Seru. 1 minggu 2 episode cukup lah. Apa tuh? nontonnya. Oh iya, kan heeh. enak ya. Jadi nontonnya. soalnya di setiap episode tuh tarik ulurnya menarik gitu. Iya. Kayak yang pas Kim Tae-ri-nya acting tuh. Iya. Ya kan itu kan. Ini yang Ini acting Kim Tae-ri atau setannya ya? Neneknya nih. Oh iya. Kan bisa aja neneknya tahu, "Wah, ini bukan setan nih." Iya. Jadi gua kasih aja nama palsu gitu. Itu oke sih itu. Ya kan, gitu tarik ulur kayak gitu tuh yang bikin jadinya sambil nunggu kita berteori sendiri. Gue sih penasaran nih setelah ini ya, si penulisnya bakal Mau bikin apa lagi ya? Kita Karena tunggu Signal saja lah gue ya. suka. Kingdom lu nonton kan? Iya. Ya pokoknya dia kayaknya yang misteri horor gini oke ya. Ada sih Jirisan gue kurang cocok Oh, gua sih. nggak, gua belum Iya, nonton entah itu, kenapa gua nggak tuh tahu. gue kurang cocok tuh. Nonton 1-2 episode rada kurang cocok, udah aja. Oke lah kalau begitu. Gimana nih kita kasih skor dulu Pak? Dari saya sih 8 lah ya. Oke. Dari gue juga 8. Ini series misteri horor yang menarik lah pokoknya. Dan rewatchable nih, lihat detail-detailnya gitu. Itu menarik sih karena banyak ini. Gue juga masih banyak yang miss-miss nih. Kayak yang tusuk konde dukunnya, Iya, kayak gitu. Terus iya. kenapa setelah nemu semua barangnya kok Enggak ini beda gitu, ininya rulesnya gitu kan. Iya, Masih iya, ada sebenarnya yang miss-miss gitu. Iya sih, seru sih. Soalnya emang kayak serial detektif sih ujung-ujungnya ya. Iya, bener kan. Dan si penulis juga nggak memaksa. Harus ngerti gitu. baru bisa menikmati. Enggak. Iya, bener. Kalau udah nonton, komen menurut kalian episode berapa ya yang bikin kalian shock Gua sih Banyak. pas 7 ya kalau nggak salah, pas mati? Kim muncul. Tae-ri-nya itu marah-marah Pak. Oh, yang iya. melempar pakai itu batu. Wah, Oh, itu iya, benar, emosi. Gua belum pernah lihat Kim Tae-ri kayak gitu soalnya. Langsung intens banget dari situ. Bener. Semua karakternya juga makin gila. Iya. Pokoknya Kim Tae-ri makin orang gila lah. Menuju akhir makin aneh lah. Pokoknya apalagi nanti pas ketemu Sadako. Sekretariana. Sekretariana ya, Sekretariana itu. Kalau ada rekomendasi yang lain juga boleh ya, tulis-tulis. Kalau di gue ini. sih merekomendasikan series yang sejenisnya ada di Netflix, ada The Guest. The Guest ya. Boleh lah, Boleh. coba tuh Yes, yang suka. Horor-horor Folklore misteri juga ya, Iya. misteri. Tapi memang rada-rada sadis ini. Oh, itu lebih sadis. Rada-rada justru. brutal. Ya. Oke, kalian bisa cobain, bisa kasih rekomendasi juga. Yes. Dan ya udah kalau begitu ya, jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Follow Cinecrip di medsos, bisa follow Rangga juga di mana? Kripik Film. Yes. Semoga nanti kita ketemu seri-seri horor lainnya. Drakor berikutnya. Iya, bener. Apa ya? Jurnalisa. Oh. Itu bukan drakor. Ya? Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.